Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat program Perspektif pagi hari ini akan membahas tentang jangan ada benci antar saudara sendiri yang juga disiarkan di jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ya, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Ya, sahabat, jatuh korban lagi akibat saling benci hanya karena beda paham atau aliran. Haruskah ada yang dikorbankan? Pagi ini saya Tika Amzar akan menemani Anda bersama dengan narasumber kita yang akan sharing bersama pagi ini dengan beliau adalah tokoh yang alhamdulillah di sela kesibukannya hari ini bisa hadir bersama kita juga ya, akan sharing juga bersama selama kurang lebih 1 jam ke depan yang sudah tersambung via Zoom sekarang. Saya ingin, semua sudah tersambung ya? Termasuk yang di line telepon juga ya? Iya, oke. Sip, pagi ini saya bersama dengan seperti biasa yang selalu menemani setiap Jumat pagi di program Perspektif, Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Assalamualaikum, Cak Parto. Sebentar. Ini kayaknya pagi ini ada yang sesuatu yang beda dari Cak Parto ya. Yang saya baru lihat aslinya Cak Parto itu hari ini. Belum mandi. Pertama belum mandi, kedua ini biasanya kan pakai peci ya. Hari ini enggak. Terus biasanya pakai batik, hari ini pakai jaket gitu kan, lebih muda 10 tahun gitu ya. Dan ini lagi di kereta. Nah, ini saya belum mendengar suara Cak Parto, sebentar ya. Saya coba dibantu dong teman-teman dari teknik. Ini bisa kita sebentar ya. Saya belum terdengar suaranya. Oke. Nah, kali ini nanti kita juga akan berbincang dengan narasumber kita lainnya yang sudah hadir. Kalau beliau ini, kalau saya ada di FKUB Sidoarjo. Nah, beliau tapi yang saya undang pagi ini bersama dengan Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Jawa Timur, ada Insinyur Haji Tamhid Masyudi. Nah, Assalamualaikum. Waduh, saya juga belum terdengar suaranya ya, Pak Tamhid. Sebentar, saya coba ini dulu. Saya coba cari dulu kenapa ini ada sesuatu sepertinya, sebentar ya. Nah, juga pagi ini saya juga bersama dengan Mas Aji Prasetyo. Ini sahabat saya, budayawan dari Les Bumi NU. Assalamualaikum, Kang Aji. Waalaikumsalam, Mbak Tika. Alhamdulillah. Ya? Lu akhirnya kan, Kang Aji keluar, suaranya langsung keluar juga ini. Kayaknya pagi ini sudah dibuka dengan kopi, ini secangkir kopi. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Saya juga ingin sapa kembali dong Insinyur Haji Tamhid Masyudi, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, Pak Haji Tamhid. Waalaikumsalam, Mbak Atika. Suara saya terdengar? Alhamdulillah, tuh sudah terdengar sekarang. Suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Ya? Alhamdulillah. Iya. Mas Aji, selamat pagi Mas Aji. Selamat pagi. Nah, ternyata sudah saling kenal gitu ya, sudah saling tahu ya. Memang ya, Masya Allah. Harus dibuka dulu dengan Mas Aji kayaknya suaranya. Nah,
Iya, ini kayaknya karena faktor kopi yang di dekat Kang Aji ini loh. Jadi saya hafal soalnya Kang Aji ini selalu pasti ada kopi di sebelahnya. Nah, iya saya coba untuk kembali sapa Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Assalamualaikum Cak Parto, masih bersama kita? Ya, waalaikumsalam. Apa bisa didengar suara saya? Iya, sekarang sudah bisa terdengar. Sudah sampai mana perjalanan ini Cak Parto? Ya, alhamdulillah, yang penting sehat. Iya. Perjalanan di kereta menyaksikan orang-orang di wilayah mulai Cipete sampai wilayah menjelang Bandung, itu banyak sekali orang beraktivitas, senang lihat mereka ini ya. Apalagi sekarang mendengar kita nanti suara dari Kang Haji, dari Kang Masyud, ya toh? Iya. Saya yakin semua ini akan penuh hikmah bagi kita ya. Amin. Dan Mbak Tika tetap sehat, sehat. Oh, alhamdulillah. Kalau bilang Mas Diding urung mati. Kalau Mas Diding bilang, Cak Parto urung mati, untung baunya nggak sampai ya. Nah, tapi itu sudah dia. ngopi. Nah, sudah ngopi itu yang penting kata Kang Haji itu, kopinya itu loh. Waduh. Iya, yang penting kan kenapa kok semuanya bisa aman, bisa seperti Cak Parto perjalanan aman, lancar di kereta api pun di tempat-tempat umum seperti di kereta api ini kan juga merasa tenang begitu ya, bahkan sampai masih tetap bisa ikut perspektif. Ini kan karena mungkin ada rasa merasa bahwa orang-orang di sekitar Cak Parto pun yang mungkin Cak Parto tidak kenal, ini istilahnya yakin bahwa di situ Cak Parto aman gitu kan ya. Nah, gimana Cak Parto? Dalam perspektif pagi ini kita diri kita sendiri ya, berangkat dari diri kita, khairun nas ma'hum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Ini deadline yang sangat spektakuler menurut saya dalam tiap atas kemanusiaan. Kalau kita membincangkan orang benci, sejadi surga manusia itu gone diiri wong Mbak. Menungso iku ketika waktu Allah menciptakan manusia, iblis langsung gemes tuh ya, dan yang lain-lain itu meragukan kapasitas kita. Dan kita hari ini dikagetkan, disentakkan dengan situasi perilaku kebencian, sebagaimana peristiwa pengeboman, bagaimana peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi. Itu simbol-simbol dari dulu waktu proses penciptaan manusia pun ada kebencian-kebencian, dan itu ternyata ada manusia tapi berperilaku yang tidak sebagaimana kodratnya, dia justru menebarkan kebencian-kebencian. Nah, sekarang kita renungkan bersama-sama bahwa kalau saudara-saudara kita yang Nasrani hari ini melakukan refleksi yang sangat kontemplatif tentang Paskah misalnya, ini bagaimana tersebarkan tentang kasih yang sangat mendamaikan, dan yang muslim Mbak Tika dan para sahabat perspektif, kita diajarkan tentang rahmatan lil alamin, bagaimana Rasulullah itu menjadi rahmat bagi semua alam, otomatis umatnya mestinya merefleksikan itu gitu. Nah, inilah ujian kita, inilah tugas kita. Untuk itu jangan pernah lelah berhenti. Kang Haji terus menyuarakan kebaikan, Pak Masyud juga menyuarakan kebaikan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur. Saya yakin itu satu forum yang sangat penting untuk menjaga kondisi bahwa di antara kita memang harus saling maslahat, saling bermanfaat, dan untuk itu saling menguatkan. Dalam situasi hari-hari ini kita harus saling menguatkan, ya.
Ya, nah ada peranan untuk saling menguatkan. Ini adalah penyatuan yang dilakukan, seruan juga dari Forum Kerukunan Umat Beragama, terutama ini yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, kita berbincang juga bersama dengan Bapak Haji Tamhid yang sudah bergabung juga ini selaku Sekretaris FKUB Provinsi Jawa Timur. Nah, peranan dan tugas-tugas apakah ini yang sudah dilakukan oleh FKUB Provinsi sendiri, dan menyikapi kejadian kemarin pun seperti apa ini yang terjadi, meskipun bukan di Jawa Timur ya, tapi rasa itu juga sampai ternyata ke masyarakat yang ada di Jawa Timur. Silakan Pak Tamhid. Ya, terima kasih. Saya menyapa Prof. Parto, Cak Parto, Cak Aji. Mudah-mudahan perjalanan Cak Parto ini lancar semua sampai di tempat tujuan. Amin. Oleh-olehnya juga lancar ini. Pagi ini kita mendapatkan siraman rohani nih, kayaknya Jumat pagi ya, dari Cak Parto, luar biasa. Emang Ustadz kita ini luar biasa ini. Pertama saya sampaikan selamat dari suci ya, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah bagi kawan-kawan kita yang beragama Katolik maupun Kristen. Mudah-mudahan ya pada peringatan hari ini bisa menguatkan hati kita, batin kita, menjadi bagian ya untuk mengokohkan jati diri kita sebagai manusia yang tadi disampaikan oleh Ustadz Profesor Parto ya, bahwa kita ini memang diciptakan sejak awal ya sebagai manusia yang di dalamnya itu mestinya harus berbagi kebaikan, bukan berbagi kebencian. Nah, itulah sesungguhnya, oleh karena itu sangat baik sekali pada perspektif pagi hari ini kita semua juga ikut memberikan sebuah pandangan-pandangan bahwa memang dari berbagai agama yang ada di Indonesia, ada 6 agama yang besar. Agama-agama yang kecil itu cukup banyak di masing-masing daerah-daerah, kepulauan dan lain sebagainya. Itu mereka punya pandangan agama sendiri-sendiri, dan itu harus kita hargai dan kita hormati. Nah, Islam sebagai sebuah agama yang mayoritas di negeri ini tentunya memiliki perspektif yang sangat luar biasa kita. Bagaimana membangun persaudaraan di antara kita. Dalam Al-Quran sendiri kan sudah sangat jelas ya, dalam surat Al-Ahzab itu bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Jadi sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, ya maka berbuat baiklah kalian semua, ya didasarkan atas ketakwaan. Bahkan ada sebuah pernyataan itulah, la tuqata'u, jangan sampai engkau memutus hubungan antar manusia di antara kalian. Bahkan ya ada sebuah pernyataan ya, wala tadabaru, jangan saling membelakangi ya. Ojo nyengkur aja enggak boleh, nyengkur saja enggak boleh kepada orang lain. Ya, ini kan luar biasa ya. Wala tabaghadu, ya jangan sampai engkau menunjukkan rasa benci, rasa tidak senang kepada orang lain. Ya, wa kunu ibadallah, kamu sekalian adalah hamba-hamba Allah yang saling ikhwanan, saling membangun persaudaraan. Luar biasa Mbak Atika. Sesungguhnya kalau seseorang beragama ini mendalami agamanya ya, dan melaksanakan agamanya, pasti masing-masing agama itu memiliki cita rasa kemanusiaan dan persaudaraan. Kami sendiri di FKUB Provinsi Jawa Timur ini bergaul dengan berbagai latar belakang orang, bahkan latar belakang keagamaan ya yang macam-macam itu. Kami bisa bersatu karena saling tahu. Di FKUB Provinsi Jawa Timur itu mengembangkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, yang harus kita sebarkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak membenci karena tahu gitu. Jadi misalnya ya, kalau yang di agama lain itu kan tadi ada
keagamaan hari ini diperingati oleh teman-teman dari Katolik maupun Kristen. Maka kita hargai bahwa hari ini ada ajaran dari Kristen maupun Katolik, itu ada ajaran Paskah Agung. Ya, ada kegiatan-kegiatan yang harus kita hargai mereka. Bukan kita benci karena kita tidak sama keyakinannya terus kita benci. Itu tidak boleh. Nah, inilah yang dikembangkan oleh FKUB Provinsi Jawa Timur dengan membuat sebuah catatan kecil yang bentuknya adalah etika beragama di Indonesia. Dan alhamdulillah ini FKUB Provinsi Jawa Timur satu-satunya yang sudah membuat etika beragama di Indonesia itu. Dan ini kita sebarkan ke berbagai kalangan, termasuk ke FKUB Provinsi se-Indonesia. Kita jadikan sebagai pedoman bagi kita bagaimana kita hidup bersama di kolong Indonesia yang menyatu tapi bersaudara meski beda keyakinan dan pandangan hidup keagamaan kita. Intinya di situ. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparto tadi itu luar biasa, itu pas apa yang sudah dilakukan oleh FKUB Provinsi Jawa Timur yang selama ini melakukan sosialisasi ke berbagai tempat, ke tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Ini kami lakukan secara terus-menerus supaya mereka juga kenal dengan orang di luar agama mereka, penganut mereka, sehingga mereka juga memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di sebuah agama. Itulah Mbak Etika. Iya, baik. Nah, ini versinya dari FKUB Provinsi Jawa Timur. Sekarang kita bergeser ngobrol juga dengan Kang Aji dong. Kang Aji, dari perspektif Kang Aji sendiri melihat kejadian yang terjadi di Makassar kemarin ini kan memunculkan banyak definisi tentang adanya paham-paham radikalisme yang mulai muncul lagi gitu. Katanya sudah mulai tenang, kita lagi fokus dengan COVID-19. Loh, kenapa kok tiba-tiba muncul lagi? Kalau menurut Kang Haji sendiri seperti apa? Silakan Kang. Oke, makasih Mbak Tika. Ya, ini kan seperti biasa tradisinya gitu. Kalau Pak Parto sudah menyampaikan yang adem-adem, terus kalau hari ini juga Pak Tamir juga menyampaikan yang sejuk-sejuk. Saya kan yang bagian yang panas ya kira-kira. Nah itu dia. Kopi kalau nggak panas. Kopi ya. Nah itu dia, bener Pak Tamir. Oke, silakan nih. Apalagi kaosnya itu kalau nggak salah itu sudah ada Garuda di dadaku itu ya, Kang Haji. Apa ini kaos sudah berapa tahun saya pakai itu? Nah iya harus itu. Kesayangan ini. Wah, tapi pasti saya tahu itu ada maksud pakai kaos itu pagi hari ini. Iya. Silakan Kang. Nyolong start sejak kemarin saya pakai, mau saya ganti kok akhirnya saya pakai lagi. Waduh. Kalau dekat gitu ya Mbak Tika nggak kuat mungkin sama baunya. Waduh, tak siapkan parfum ini. Udahan. Silakan Kang. Jadi begini ya Pak Tamhid, Pak Parto, Mbak Tika, saya sering ngobrol sama teman-teman itu ya tebak-tebakan gitu loh. Senjatanya teroris itu yang paling sering dipakai apa ya gitu loh. Yang pasti dipakai gitu loh. Karena ternyata sejak 2009, jadi kalau kita lihat itu aksi terorisme itu mulai tahun 2000, salah satu korbannya kan akhirnya Banser Rianto itu kan yang di Mojokerto. Mojokerto ya. Ya. Malam Natal tahun 2000 secara serentak sekian gereja mengalami serangan bom. Yang di Jakarta aja ada 5. Kalau di Jawa Timur mungkin 1 Mojokerto itu, terus mana lagi itu. Nah, terus kalau kita cermati habis itu ada bom Bali, bom JW Marriott, bom Kedubes Australia segala macam. Kita lihat mereka itu memang sepertinya pendanaannya bagus ya, karena dananya bagus akhirnya bomnya juga daya ledaknya tinggi, korbannya biasanya sampai ratusan. Nah, tapi terhitung tahun 2009 sampai sekarang itu kan senjatanya udah beda. Bomnya cuma bom pipa, daya ledaknya tidak sebesar bom biasanya.
Kadang-kadang sampai senjatanya cuma pakai gunting yang menusuk Pak Wiranto itu kan suami istri, si suami pakai kunai, ya si istri bantu pakai gunting gitu. Bahkan yang terakhir yang di Mabes Polri itu malah pistol airsoft gun. Ya meskipun saya pernah lihat di YouTube airsoft gun itu kalau dimodifikasi, kalau ditembakkan ke wajan aja bisa golok gitu. Nah, yang berarti senjatanya kan bisa beda-beda, tapi ada satu yang pasti tetap cuma itu senjatanya, yaitu kebencian. Jadi kebencian yang dipupuk, yang akhirnya kebencian itu mampu membuat manusia itu tega menyakiti bahkan membunuh orang lain gitu. Nah, kalau kita tahu dalam sejarah perang itu kan para tentara itu didoktrin untuk membenci bangsa yang jadi musuhnya, supaya nanti kalau perang itu tatak gitu loh. Nah, karena apa? Perang itu saling bunuh, harus punya motif. Nah, salah satu motif yang paling gampang itu adalah kebencian, motif untuk perang itu. Nah, kita melihat sebenarnya tidak peduli apapun senjatanya, mau senjata bom, mau bom panci, bom pipa, bom apapun, atau bahkan cuma bersenjatakan gunting, itu sebenarnya modalnya adalah kebencian. Nah, salah satu contoh adalah senjata yang lain yang tidak mematikan, tapi juga modalnya kebencian adalah spanduk misal. Kalau kita lihat di tempat publik, tulisannya misal yang pernah dipasang di Malang, dan saya sama teman-teman saya ajak, ayo cabut dia. Sebenarnya tugasnya Satpol PP, ya, karena itu ujaran kebencian. Tulisannya kan umat Muslim dilarang mengucapkan selamat Natal gini-gini. Maksudnya begini, kalau itu disampaikan di pengajian tertutup silakan, tapi kalau ditulis dalam bentuk spanduk, baliho, banner, ditaruh di jalanan yang berarti itu tempat publik, nah itu sudah meresahkan bersama. Kalaupun kalimat itu kalian anggap benar, tapi setidaknya jangan disampaikan di muka publik lah. Mosok gak ngeman perasaan umat Kristiani, saudara-saudara kita. Gitu. Nah, karena ini tempat publik kok dikuasai oleh kebencian, maka kita sebagai warga berhak untuk ngerumat tempat publik kita. Ada hal-hal seperti itu, bersihkan. Ono sing ngajak geger, nah wadul FKUB, biar kita siap. Karena ya enggak, saya tahu FKUB nggak mungkin mengajak masyarakat. Tapi kalau ada beliau cabutannya nanti kayak provokator aja, kita saya aja jenengan backup gitu. Itu karena kita lihat itu hal sering terjadi. Satu, kebencian itu sering muncul di tempat publik. Kedua, kebencian itu ada di tempat-tempat ibadah. Khotbah-khotbah yang kontennya, isinya berbau kebencian kepada umat lain, kepercayaan lain. Nah, padahal itu nggak cuma didengarkan orang di dalam masjid. Masjid-masjid kita kan sukanya pakai pengeras suara gitu loh. Yang mendengarnya nggak cuma orang Muslim saja. Mosok nggak ngeman perasaan tetangga-tetangga yang bukan Muslim. Satu itu. Yang kedua, opo yo pantes gitu loh. Yang namanya siraman rohani itu sebaiknya introspeksi diri, kok malah justru cari cacatnya orang lain, menebarkan benih kebencian. Bahkan sebenarnya kita harus lebih agresif ya. Misalnya ada lembaga, ya siapa tahu ya FKUP juga akan melakukannya karena kan sudah menerapkan itu etika beragama itu. Ada nomor aduan seandainya ada khatib atau apapun ya penceramah di tempat ibadah yang konten ceramahnya itu mengandung kebencian, sebaiknya diadukan ke nomor ini misal. Itu mulai dipopulerkan supaya kita bisa ikut ngontrol gitu. Karena bibit kebencian ini kalau menurut Profesor Tamrin Tomagola begini Pak, bahwa kalau bencana alam saja indikasinya itu bisa
gejalanya itu kalau kita peka, kita punya ilmunya, kita bisa melihat atau merasakan gejalanya sebelum bencana alam itu muncul. Maka konflik masyarakat, gejalanya itu pasti juga ada. Dan oleh Profesor Tamrin Tomagula dipelajari. Salah satunya yaitu nyebar kebencian yang sepele-sepele itu nanti mengendap, dan itu nanti meledosnya ya jadi bom gitu. Baru kita kaget gitu. Tapi pada saat kita melihat ada ujaran kebencian di ruang publik, kita nggak pernah ngurus. Ada kebencian itu disampaikan di tempat ibadah, kita nggak peduli. Lantas diskriminasi itu masuk ke wilayah pendidikan, kita juga nggak peduli. Tapi begitu ada bom, kita bingung. Nah, ini kan kita menjadi masyarakat yang tidak peka. Gejalanya kita abaikan, begitu meledak baru kita bingung. Kenapa saya bilang di sini ada tempat pendidikan pun termasuk gitu. Misalnya nih, Pak, kita semakin sering mendapati sekolah umum negeri, entah SDN, SMPN, SMAN, itu tampilannya udah kayak madrasah. Jadi terlalu religius. Ya religiusnya cuma ke satu agama saja, padahal sekolah umum negeri itu kan harusnya mewadahi semua perbedaan yang dimiliki bangsa ini. Mau beda agama, beda ras, beda status sosial, beda ekonomi. Seragam itu digunakan untuk menyamakan bahwa tidak peduli status ekonomimu seperti apa, rasmu apa, agamamu apa, yang kau pakai sama, maka kalian itu sama di mata dunia pendidikan. Tapi sekarang kita melihat begitu mulai ada kewajiban untuk jilbab, padahal ini sekolah negeri bukan madrasah, akhirnya apa? Seragam menjadi pembeda. Akhirnya penampilannya kelihatan, ini non muslim, kelihatan langsung. Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang harusnya kita sudah mulai rasakan, apalagi di Jawa Timur, di Banyuwangi lagi, bayangkan saja. Banyuwangi yang kita kenal sebagai kota yang sebenarnya identitas budayanya cukup kuat. Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi seorang siswi yang baru saja lolos tes untuk masuk sebuah sekolah SMP negeri, akhirnya nyaris dibatalkan gara-gara dia non-muslim. Alasannya, SMP negeri itu seragamnya wajib kalau perempuan adalah jilbab. Nah, begitu ditengahi oleh Dignas, akhirnya kepala sekolah SMP tersebut mengatakan, ya udah gak apa-apa kalau tetap ngotot masuk SMP ini, tapi harus mau jilbaban, karena ini seragam. Gitu. Nah, akhirnya oleh Dignas ditengahi dengan cara dipilihkan sekolah negeri yang lain. Menurut saya, tindakan Dignas ini tidak konstitusional. Karena negara ini memiliki konstitusi yang jelas, undang-undang yang jelas, memberi hak sepenuhnya tiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing. Nah, beribadah dengan keyakinan masing-masing. Kok ini ada pembedaan, dan yang melakukannya adalah lembaga pendidikan milik negara lagi. Nah, ini masalah di depan mata kita, tapi kita menganggap itu tidak terlalu masalah karena belum berupa bom yang meledak, belum ada korban jiwa. Nah, ini adalah kecerobohan kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat. Nah, mumpung di sini kita ngobrol bisa didengarkan oleh masyarakat luas di Jawa Timur, saya cuma menyampaikan keresahan ini dan mari kita bahas bersama dalam forum ini. Sementara itu dulu Mbak Tika. Oke, baik. Insya Allah ya. Baik, dan sahabat, kita baru saja mendengarkan paparan awal ya dari 3 narasumber kita, Bapak Haji Tamhid, juga Kang Aji, juga ada Caparto yang bersama kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangannya, tapi pagi ini sebelum saya jeda, saya juga undang dong untuk semua sahabat Jawa Timur yang saat ini sedang menyimak Perspektif bisa menyampaikan pertanyaan, sharingnya, pendapatnya juga. Kita ngobrol bersama pagi ini karena Perspektif obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Ada bisa manfaatkan line telepon di Suara Sidoarjo 0318961514 atau WA di 0821326409. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Gue dapet dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052 081 230 55052. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml
240, 330, 600, ada yang 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Ya, sahabat, jangan ada benci antar saudara sendiri. Ini yang masih menjadi tema pembahasan kita di program Perspektif pagi hari ini. Masih bersama dengan Bapak Haji Tamhid, juga Kang Aji, ada juga Ciaparto yang masih tersambung dengan kita pagi ini. Saya informasikan sekali lagi untuk yang ingin bergabung via WhatsApp ya, di redaksi Suara Sidoarjo. Bisa ke nomor 0811 ya, 3091 009. Saya ulang ya, 0811 39 109 ya, untuk yang ingin bergabung di WhatsApp Suara Sidoarjo. Saya ke sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung. Ada Bunda Yulia yang sudah berbagi di Facebook Suara Sidoarjo pagi hari ini. Nah, ini menyampaikan mengapa ada kebencian, dari mana rasa benci itu berasal. Bahkan sampai anak-anak yang masih kecil menjadi korban dari kebencian itu, menanggung cacat seumur hidup. Mengapa kebencian dijadikan pembenaran untuk melukai dan membunuh orang lain? Saya juga ke redaksi dulu nih sebelum ditanggapi oleh narasumber kita. Silakan. Ya, Diding. Ya, langganan dari Mas Budi Sulastomo di Karangbret Tulungagung. Wih, langsung yang sekarang mandu moco itu Mas Diding toh, Mbak? Gila ya, ini spesial hari ini. Top siaran pagi ini ternyata langsung nih komandan nih, Rek. Edisi tanggal merah katanya. Dari penggemarnya ini, Ciaparto, Mas Budi di Karangbret Tulungagung ini. Tulungagung, ya, dari Tulungagung Mas Budi. Diwoco Mas, diwoco. Ya. Saya setuju dengan yang dikatakan Kang Haji tadi, bahwa bibit kebencian itu sering malah dipupuk subur sejak anak kecil, bahkan dari lingkungan keluarga, bahkan dari luar lingkungan keluarganya. Tetapi Mas Budi ini bersyukur bahwa alhamdulillah di tempat saya masih rukun. Yang Hindu itu kalau hari raya masih bikin lontong kupat. Kalau Muslim itu lebarannya juga sama, bikin lontong kupat. Yang non Nasrani, Kristen itu kalau Natalan malah teratur berkatan gitu loh. Katanya gitu kata Mas Budi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kadang-kadang ajakan kebencian itu malah muncul vulgar di ruang publik. Nah, begitu kata Mas Budi di Karangbret Tulungagung. Oke, sudah ada dua yang bergabung nih. Ya, silakan Ciaparto. Jadi karena kita ada dalam situasi yang sangat beragam, saya ingin mengingatkan kembali saja, agama itu nek bahasane wong Candi Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya. Agama itu kan ageman itu pakaian. Ada yang suka pakaian putih, tidak perlu menyalahkan yang hitam. Yang hitam tidak perlu merasa lebih baik dari yang coklat. Yang coklat tidak perlu merasa lebih enjoy dengan yang merah. Jadi itu pilihan sama dengan suami istri. Nggak usah banding-banding kok bojoku ku lho rek luwe apik timbang bojomu rek. Nggak usah. Karena kebaikannya itu sebenarnya ukuran-ukuran dalam diri kita. Untuk itu, yang penting konik untuk bojo. Kan ngono ta Mbak Nika? Iya, bener. Nah, yang penting kon duwe bojo, cocok dibanding-banding no wala rek, bodine bojoku koyo ngene rek. Enggak usah. Karena semua punya ukuran, punya kriteria dan punya daya imajinasi. Tak ono Kang Haji enggak percaya. Urusan imajinasi, wong kopi ini budayawan iku diimajinasi itu dadi macam-macam ya. Jadi kita selama ini mau melakukan bahwa sifat-sifat iblis itu lebih dominan dari insani, itu yang tidak boleh. Untuk itu acara perspektif hari ini tidak tunduk oleh gerakan-gerakan kebencian.
Yuk kita sekarang suarakan. Ada yang urusan lembut, dari Gus Tahmid ini kan urusan lembut Gus ya, kita yang bagian lembut, yang urusan teman-teman Mas Aji cocok anjane ya ngono. Tapi begini maksud saya adalah kita semua jangan lelah menebarkan kebaikan. Karena apa? Menebarkan kebaikan itu belum tentu gak dibenci loh Mbak Tika. Iya. Semua nabi, semua rasul itu menebarkan kebaikan, tapi juga dia dibenci. Apa dikira ada yang tidak membenci Nabi dan Rasul? Ada yang mengingkari saja, ada tidak sekedar membenci. Tapi itu tidak meruntuhkan jalan masing-masing untuk selalu menebarkan bahwa kemanusiaan ada di atas segalanya. Yuk teman-teman yang Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu, kita lihat sebagai manusianya dan percayalah bahwa setiap manusia memiliki benih kebaikan. Soal kebenciannya itu sebenarnya orderan. Untuk itu apa? Suarakanlah melalui perspektif ini dan media-media manapun, tidak ada sesama manusia yang menyusahkan manusia yang lain. Kita ingin buktikan sebagai muslim misalnya, ya khairun nas anfa'uhum linnas tadi itu. Sebaik-baik kita adalah yang saling mendamaikan, saling mengayemkan, saling mengayomi, dan saling menguatkan sesama manusia. Kita bicara kemanusiaan. Ya, karena arep medun. Alhamdulillah sudah sampai ya. Sampai alhamdulillah sampai Bandung juga ini dalam semuanya. Iya. Gitu, baik, jadi ini meninggalkan kami terlebih dahulu Cak Parto. Ya, baik. Terima kasih kalau begitu Cak Parto. Terima kasih banyak. Salam sehat juga untuk Cak Parto. Insya Allah ketemu lagi pekan depan, Baik. Assalamualaikum Cak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Tadi sudah ditemani oleh Cak Parto ya. Ya, kita kasih kesempatan dulu untuk bisa istirahat dulu, pulang dulu ke rumah. Nanti dimarahin sama istrinya kalau nggak pulang-pulang gitu ya. Ya, baik. Nggak dimarah. Oh, masih ada ya? Saya kira sudah nggak gabung. Oke, baik. Nah, ini tadi kan disampaikan oleh Mas Budi ya, yang ada di Kalangbret, bahwa sebetulnya ada kenapa kok rasa-rasa kebencian itu justru diekspos terlalu besar, terlalu banyak begitu di ruang-ruang publik gitu. Kalau dari FKUB provinsi sendiri sebetulnya terkait dengan kebijakan para pemuka agama ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh para pemuka agama yang dalam hal ini dirangkul oleh FKUB provinsi sendiri dalam memberikan himbauan terkait etika seperti pemahaman ajaran agama masing-masing dalam kehidupan sosial masyarakat itu seperti apa sih yang mungkin sudah dilakukan begitu Pak Gus Tamhid tadi ya, saya ikutan Cak Parto katanya Gus Tamhid begitu. Silakan. Mbak Tika, apa yang sudah disampaikan oleh Cak Parto sama Cak Aji itu memang benar, bahwa kebencian itu memang selalu diproduksi dan memang ada yang produksi. Nah, di lingkungan FKUB provinsi kita itu mengembangkan ya sebuah kampung kampung yang guyup, sebuah kampung yang menerapkan dari berbagai macam agama yang di kampung itu bisa hidup rukun, bisa bersama-sama, ya urusan keduniaan mereka menyatu, tetapi soal-soal paham keagamaan mereka saling memahami. Nah, ini sangat penting. Termasuk tadi di Tulungagung, Mas Budi itu, ya di sana juga ada sebuah kampung yang mereka saling menghargai, tapi tidak melakukan intervensi kepada satu agama, tidak, sangat menghargai. Nah, misalnya di Lumajang, kalau ada warga dari Bali yang melakukan sembayangan, ya mau naik ke Semeru itu, ya di sana itu ada sebuah kesepahaman, sebuah konvensi kalau banyak orang dari Bali sampai pakai menggunakan bis banyak itu. Nah, warga Hindu yang ada di sana
itu justru memberikan kesempatan dan minta kepada warga selain Hindu untuk menampung mereka. Nah, bisa tidur beberapa hari, bukan di tempat orang Hindu, tapi justru orang-orang Muslim yang ada di sana menerima mereka. Nah, akhirnya apa? Terjadi sebuah interaksi saling memahami. Ini menurut saya sangat bagus, desa kerukunan seperti ini. Menghilangkan kebencian, karena sudah tahu, oh yang boleh dilakukan di agama Hindu itu sesuatu yang seperti ini. Kemudian tatkala mereka berinteraksi di keluarga Muslim, mereka tahu, oh orang Muslim itu selalu melakukan sholat di pagi hari dan lain sebagainya. Mereka akan tahu, oh ada azan dan sebagainya. Itu yang dikembangkan, dan alhamdulillah ini di beberapa tempat sudah kita lakukan dan terus kita kembangkan, karena memang inilah sesungguhnya Indonesia. Indonesia itu yang senantiasa membangun harmoni dengan sebuah pendekatan kebersamaan di antara mereka. Tadi kekuatan budaya itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk memberikan ya pendidikan kepada masyarakat secara luas. Itu memang FKUB provinsi masih belum bisa merata ya, karena keterbatasan ya. FKUB, meski di kota kabupaten itu ada FKUB, tapi mohon maaf di beberapa kota kabupaten itu kerja-kerja FKUB itu harus mengeluarkan bensin dari kantong sendiri. Meski FKUB ini membantu pemerintah, di beberapa tempat belum disupport secara baik oleh pemerintah daerah. Padahal ya pedomannya itu adalah harus ada bantuan dari APBD yang bisa memberikan penguatan kepada FKUB. Tetapi ya ini kerja-kerja sosial seperti ini justru dilakukan oleh teman-teman dari FKUB yang secara terus-menerus dengan segala keterbatasannya. Yang hebat itu FKUB Sidoarjo, Mbak Atika, ya karena dapat dukungan dari perusahaan-perusahaan sadar bahwa perusahaan-perusahaan besar itu kalau didemo ya oleh karyawannya itu juga susah. Maka di Sidoarjo itu perusahaan-perusahaan besar itu mensupport kepada FKUB Kabupaten Sidoarjo, terutama kalau hari besar begini ya. Menjelang Ramadan misalnya, beberapa tempat itu saking partisipatif dari perusahaan, yaitu ada yang memberikan cat, ada yang memberikan makanan instan, itu untuk apa? Dibagi ke musola supaya musola menjadi baik. Ini luar biasa, teman-teman dari FKUB Sidoarjo bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak. Ini menurut saya ini role model yang bisa kita kembangkan di urban perkotaan, tetapi mereka bisa bersama-sama membangun harmoni di antara kita. Jadi ini salah satunya yang sangat bagus sekali. Nah inilah yang harus kita kembangkan desa kerukunan tadi itu. Yang belum ada itu kota kerukunan. Kota harus segera diadakan berarti ini nanti, Gus Tamir. Iya. Baik, saya ingin menyapa juga di YouTube Live Suara Sidoarjo. Ini ada Mas Agus MS. Ini tidak menyampaikan bahwa tidak hanya manusia yang membenci, Tuhan pun membenci. Bedanya yang dibenci Tuhan pasti sesuatu yang tidak baik buat manusia. Apa ini ya? Tafikiri itu merasa Tuhankah? Sehingga yang dibencinya pasti yang dibenci Tuhan. Nah ini jadi perspektif dari orang yang mengatakan bahwa apa yang dibencinya pasti dibenci sama Tuhan gitu ya. Nah iya, takfiri ya. Takfiri itu juga merasa Tuhankah sehingga yang dibencinya pasti juga dibenci Tuhan gitu. Boleh ditanggapi juga sedikit sekaligus ini Pak Tamhid sebelum saya ke Kang Aji. Ya betul. Jadi di masing-masing agama itu pasti ada idiom-idiom agama yang kita harus tahu. Misalnya kalau di Islam itu memang Al-Quran menyatakan ya ada kalimat kafir itu. Dan menurut saya di dalam Al-Quran itu hanya satu surat yang menyebutkan kafir untuk orang selain Islam. Ya ayyuhalladzina lakum dinukum waliyadin itu. Ya, jadi ara'aital qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud. Nah, itu menyebutkan memang orang lain jangan menyembah
tidak menyembah agama kami, Tuhan kami, dan kami tidak menyembah agama Tuhan orang kafir. Hanya satu surat itu. Nah, dari sekian banyak kalimat kafir itu diperuntukkan untuk orang-orang Muslim yang tidak patuh kepada ajaran agamanya. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, oleh karena itu di beberapa diskusi itu memang ada, termasuk di PBNU itu kan sudah menyatakan kalau terkait dengan orang di luar Islam itu tidak perlu mengartikan kafir itu dengan sebutan kafir, tapi orang selain Islam. Nah, itu menurut saya sebuah catatan yang sangat kita perhatikan agar kita sekalian tidak keliru bahwa semua dianggap kafir begitu. Padahal Al-Quran sudah sangat jelas sekali. Nah, oleh karena itu Mbak Atika dan semua pendengar radio jejaring yang saat ini kita ikuti ini, perspektif kita dalam memahami sebuah pernyataan bahwa kelompok-kelompok yang dianggap takfiri melebihi Tuhan itulah mereka yang salah. Saya sangat sepakat apa yang disampaikan Cak Aji tadi itu. Jadi karena memang ditanamkan benih-benih kebencian. Nah, yang paling mudah benih kebencian itu adalah sebuah kalimat kafir tadi itu yang mudah, bahwa menganggap orang lain itu salah, ya, halal darahnya, halal hartanya, dan lain sebagainya. Kalau sudah punya pikiran seperti itu, maka seperti dia hidup yang punya hak hidup sendiri di dunia ini. Padahal Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin di dunia ini hanya satu agama. Kalau hanya satu agama pasti Tuhan Allah itu bisa, tetapi ternyata kan Allah itu juga memahami bahwa keyakinan kehidupan di dunia ini juga bermacam-macam. Dan itulah yang harus kita maknai, kita pahami, jangan diambil kafirnya tadi itu. Yeah. Itulah Mbak Tika, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita sedikit demi sedikit bisa membangun harmoni, memahamkan kepada mereka supaya ada tadi pilihan-pilihan kata yang dianggap keras itu harus kita maknai dengan sebaik-baiknya agar tidak mengeras dalam benak, terutama pada anak-anak kita, pada anak didik kita, pada sekolah-sekolah kita, supaya mereka sangat paham bahwa apa yang menjadi idiom-idiom itu adalah memang ada, tetapi harus difahami secara baik dan benar. Ya, baik, saya ke redaksi, Diding. Ya, ada messenger di Facebook kepada Mas Haji, pertanyaannya nih kayaknya. Mas Haji, sebenarnya kejadian kayak keperangan ini apakah imbas dari sebuah politik identitas yang biasanya rame saat pilkada? Mereka sama-sama menonjolkan identitas sendiri, apalagi identitas agama seperti itu. Ya, oke. Kang Haji silakan. Oke, makasih. Seingat saya, pilkada atau pilpres yang mulai membawa-bawa isu agama itu baru pada saat Jokowi ikut di dalamnya. Jadi 2014 ya, atau 2013 gitu. Sebelumnya pada saat kita pilpres itu calon presiden dan wakil presiden itu ada 3 pasang, 4 pasang, itu belum pernah, itu seingat saya loh ya. Sampai ada yang salah satunya dibilang anti Islam, itu nggak pernah kita dengar. Misal Wiranto anti Islam kan nggak pernah tuh, padahal ya pernah nyapres juga gitu. Tapi begitu 2014 di mana calon presiden itu cuma 2, nah ini pertempurannya kan ngeri karena cuma kandidatnya cuma 2. Dan kita sebagai bangsa langsung dibelah jadi 2. Nah, saat pembelahan itu tadi politik identitas dimainkan. Nah, sedangkan kalau saya melihat politik identitas ini sebenarnya sudah mulai ada sejak sebelumnya gitu. Nah, kalau di dunia pendidikan, maaf kalau pendapat saya keliru ya, bahwa sebenarnya kurikulum 2013 itu sedikit banyak ikut pengaruh pada saat semua materi-materi mata pelajaran itu harus dihubungkan dengan temanya ketuhanan. Itu akhirnya seakan-akan setiap sekolah itu berlomba-lomba untuk tampil agamis, padahal itu bukan sekolah agama. Nah, sepertinya begitu, dan itu berlangsung cukup lama kan. Nah, seremnya di situ.
Tapi menarik sekali apa yang dikatakan Pak Tamhid tadi ya, tentang kita ngomong tentang kata kafir gitu. Jadi kalau kita ingat di masa lalu itu sebenarnya setiap negara sebelum Perang Dunia Pertama, setiap negara baik di Eropa maupun dimanapun itu sebenarnya negara agama gitu. Jadi misal kalau kita tahu orang Portugis datang akhirnya mengenalkan Katolik karena ternyata Portugis, Spanyol itu memang kerajaan Katolik. Lantas begitu Belanda datang mengenalkan Kristen, Protestan. Karena Belanda adalah kerajaan Kristen. Nah, Kristen dengan Katolik sendiri di Eropa sana pada saat itu nggak akur. Nah, sehingga mereka pun biasa saling mengkafirkan satu sama lain. Sebuah negara, misal Austria gitu, menganut agama apa, maka warga negaranya yang tidak memeluk agama resmi kerajaan, itu akan diperlakukan berbeda. Nah, mereka akan dikafirkan. Nah, demikian juga yang kita pernah dengar yang dilakukan oleh misal kekhalifahan tertentu gitu. Jadi misal orang yang non-muslim itu dibedakan dalam hal pajak, fasilitas negara yang lain dibedakan. Nah, kesimpulannya pemaknaan kata kafir di sini sebenarnya berbau politik. Karena ada warga negara yang dibedakan perlakuannya karena perbedaan agama. Nah, setelah Perang Dunia Pertama, terus disusul Perang Dunia Kedua, Eropa akhirnya tidak lagi memikirkan hal itu. Demikian banyak imigran-imigran yang datang dari Afrika, dari Timur Tengah, dan mereka juga membutuhkan sumber daya itu, karena perang mereka butuh manusia-manusia itu. Nah, mereka terpaksa berdamai. Nah, berdamainya mereka itu akhirnya mereka tidak mempermasalahkan itu. Nah, sehingga akhirnya kalau kita lihat kepada konteks Indonesia saat ini, maka sangat masuk akal seandainya Munas Alim Ulama NU tahun 2019 mengangkat tema itu, bahwa para ulama di NU sepakat untuk tidak menggunakan kata kafir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalahnya kan langsung banyak yang komentar, loh, emang kata kafir itu kan ada di Al-Quran, mau mengubah Al-Quran, ya kayak gitu. Enggak. Tapi dalam sehari-hari cukup sebut mereka non-muslim. Karena apa? Sebenarnya mereka dan kita sama, yaitu sama-sama warga negara, gitu loh. Nah, jadi kalau kita itu mau mengajukan kredit di bank gitu, pinjaman di bank, kita nggak ditanya agama kok. Tidak peduli agama kita apa, yang penting kredibilitas kita, BI checking bersih, kita dipinjami, gitu. Maka ngapain kita mempermasalahkan perbedaan agama dengan memakai kata kafir? Karena penggunaan kata kafir saat ini itu lebih mengarah kepada kekerasan teologis, itu mendiskreditkan pihak lain lebih rendah secara teologis. Nah, ini pemaknaan ini sebenarnya kan intimidatif, tidak bikin nyaman. Yeah. Maka buat apa kita sesama warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama, tidak ada yang lebih diistimewakan daripada yang lain. Kok harus memakai istilah yang berbeda? Wis gak zamane, istilahnya kan gitu. Kalau dulu di zaman khalifah apa gitu, mungkin yang non muslim disebut itu karena penyebutannya nanti urusan pajaknya beda, misal urusan apanya beda. Lalu sekarang nggak ada loh perbedaan kayak gitu. Penyebutan itu hanya akan membuat sakit hati, akan membuat, ya itu tadilah, etika beragamanya jadi tidak asik. Yeah. Gitu. Apalagi saat anak-anak sudah mulai dikenalkan kata kafir, dengan langsung aplikasinya, itu loh tempat ibadahnya orang kafir, oh itu loh temanmu kafir, terus ngapain gitu loh. Lalu sebenarnya anak-anak itu harusnya ditekankan pada misalnya jiwa kegotong royongan, saling bantu, setia kawanan. Itu lebih penting daripada membahas bedanya agamamu dengan agamanya itu apa, yang paling benar siapa. Itu menurut saya bukan pembahasan yang tepat untuk membangun karakter bangsa ini. Gitu. Nah, sehingga akhirnya
Saya sangat berharap ini, mumpung ketemu sama salah satu tokohnya FKUP Jawa Timur kan ya, mari Pak, kita benar-benar istilahnya lebih peka lagi terhadap permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat kita, keberanian kita menegur seandainya ada yang berlebihan, karena gini, pernah disebutkan oleh almarhum Gus Dur, gerakan politik yang memakai bungkus agama, kemasan agama, ini mainnya curang ini. Karena nanti siapapun yang tidak setuju dengannya akan dianggap anti agama. Nah, orang akhirnya jadi males untuk negur padahal mereka keliru. Itu. Misal paling gampang dalam kehidupan sehari-hari kita gini ya, di WhatsApp grup keluarga ada yang kopas dakwah padahal nggak dibaca dulu, asal kopas gitu. Terus kita tegur, dia kan biasanya mungkin jawabnya, lo kan sekedar mengingatkan gini. Nggak bisa. Kita harus mengenalkan istilah kamu melanggar etika, kamu membuat lingkungan tidak nyaman. Itu ranah pribadi gitu. Banyak loh sekarang kita dengar hanya gara-gara WhatsApp grup alumni atau apa terjadi perpecahan gara-gara tema-tema seperti itu. Sedulurannya hilang. Eman banget gitu. Nah, itu kira-kira menurut saya. Sekaligus ini Kang Aji untuk closing remarks-nya karena kita sudah di akhir perbincangan pagi hari ini. Silakan ditutup dengan closing remarks-nya dulu dari Kang Aji. Ya, kalau closing dari saya, ya ini saya bukan bermaksud menggurui, saya tidak mewakili agama manapun, tapi setahu saya agama itu dipakai manusia untuk membuat hidupnya lebih bahagia, lebih nyaman, lebih ayem, tentrem, segala macam. Jadi seandainya kita mempelajari sebuah agama kok malah bawaannya sumuk, bawaannya pengen tukaran kayak gitu, mari kita pertanyakan lagi. Kita menerjemahkan agama sudah benar apa belum? Jangan-jangan kita kesasar. Mari kita evaluasi diri. Itu aja dari saya. Makasih. Oke, baik, terima kasih Kang Aji. Silakan Bapak Haji Tamhid untuk closing remarks-nya juga. Terima kasih Mbak Atika. Mari kita bersama-sama memahami bahwa hidup ini kita tidak sendirian. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural. Oleh karena itu mari kita pahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, sehingga kita bisa tahu hidup secara bersama-sama. Insya Allah kalau ini kita pahami dengan etika kerukunan, maka hidup ini akan nyaman kembali seperti tempo dulu. Begitu. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Haji Tamhid dan juga Kang Aji yang sudah pagi hari ini bisa menyempatkan waktunya untuk sharing dan menyapa seluruh masyarakat ataupun yang saat ini sedang menyimak juga program Perspektif di Jawa Timur. Sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu untuk Kang Aji dan juga Bapak Haji Tamhid. Mudah-mudahan insya Allah kapan-kapan bisa benar-benar ketemu ini ya, bukan aja secara virtual. Iya, baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.